Halo teman-temanku semua, sahabatku semua di sana. Semoga kamu sehat, semangat dan sukses dalam segala hal. Oke, ya sebelumnya perkenalkan saya Taferi. Di channel ini saya membuat sebuah konten yaitu Sakral Secret atau inspirasi kesadaran dalam kehidupan. Nah, ini berdasarkan daripada hikmah, pengetahuan, ilmu atau pengalaman. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu atau Anda semua. Kita langsung aja ke topiknya. Di sini topiknya itu mengenai hobi. Nah, mungkin kamu atau Anda pastilah semuanya mempunyai sebuah hobi atau kesenangan yang istimewa. Namun gini, banyak yang mungkin pemahaman mengenai hobi atau kesenangan itu. Nah, dimana misalkan seperti contoh ya, hobi main bola, hobi main game, hobi nonton, hobi bela diri, hobi nyanyi dan sebagainya. Namun gini, tidak sama hobi itu dengan sesuatu tujuan yang kita kejar, dalam arti maksudnya apa? Untuk ke bisnis. Tapi bisa juga sebuah hobi kita disalurkan menjadi mendapatkan penghasilan, namun sementara atau berkelanjutan ya. Cuman pada dasarnya hobi itu hanya sebuah kesenangan saja ya. Oke ya, saya akan sedikit membagi pengalaman atau hikmah. Saya dulu pernah ada yang bilang hati-hati dengan hobi, karena itu hobi bisa membuat kita bahagia, menjadikan berkah atau barokah, atau sebaliknya hobi kita bisa menjadikan musibah, celaka atau kesusahan. Ya, nah di sini saya akan memberikan beberapa poin. Kita langsung saja. Nah, pertama itu orang biasanya pada hobi itu dalam kehidupan itu nomor satu lah ya, karena apa, hobi itu berupa kesenangan ya, kesenangan kita ya yang betul-betul istimewa. Nah, tapi kadang-kadang orang lupa daratan, lupa waktu, lupa kewajiban yang seharusnya waktu tersebut dipakai bermanfaat untuk bekerja atau belajar atau hal lain yang memang justru menjadikan utama bagi kehidupan kita, tapi kita terlena oleh hobi kita seperti itu. Oke? Nah ya, nah itu yang poin pertama. Oke, yang kedua, nah hobi bisa dapat menghasilkan suatu berkat atau barokah bagi kita sebagai penghasilan kita, bisa. Tapi kita harus lihat dulu, harus teliti dulu, bergaul dengan siapa dan apa hobi kita itu sendiri, apakah itu positif atau negatif. Kalau positif, kerjakan saja, lakukan saja, apalagi kalau menghasilkan. Oke? Nah,
Yang ketiga, yang penting jangan berlebihan di atas kemampuan kita. Oke, kita hobi, anggap ya yang gampang. Kita hobi nonton di bioskop atau hobi jalan-jalan atau hobi belanja. Oke, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau memang toh itu positif dan membuat kita bahagia. Tapi di situ kita harus mengukur kemampuan kita. Oke? Nah, kadang-kadang kan orang itu karena dia hobi, bagaimana aja caranya? Bagaimana aja caranya untuk mendapatkan, anggaplah ya, seperti mendapatkan biayanya untuk melakukan hobi kita itu, sampai pinjam, sampai utang segala macam, kan itu kan melebihi kemampuan kita. Nah itu akan celaka, bahaya. Tapi kalau memang toh kita mampu, segala sesuatu pun juga, hobi kita pun juga pasti dapat tersalurkan dengan baik tanpa ada masalah apa-apa, asalkan positif. Oke, setuju? Nah, ya. Yang selanjutnya, tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketentuan agama kita sendiri maksudnya, ya. Oke, no problem, ya. Nah, asal yang tadi, jangan kelebihan atau jangan kelewatan di luar kemampuan kita, itu kan akan lebih celaka, ya. Hobi itu seperti misalkan bela diri atau nyanyi, ya, ataupun apa yang memang positif, itu memang bisa menjadikan sebuah penyaluran bakat kita dan memang pasti akan menghasilkan, asalkan satu, pergaulan kita harus teliti. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dibawa. Oke? Ya. Nah, kalau kita salah orang, salah lingkungan, malah hobi kita akan dimanfaatkan. Paham ya? Oke? Nah, oleh sebab itu kita harus memang melakukan hobi tersebut dengan sama-sama rekan kita, teman kita, siapapun juga yang memang tuh bersama nama kita, sama-sama mempunyai hobi sama dengan kita, sama betul-betul ingin berkarya dengan kita, ya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, itu baru kalau memang toh kita dikelilingi atau kita bergaul atau kita punya tim dengan sama-sama ingin berkarya, sama-sama ingin dalam arti mempunyai hobi yang sama. Saya jamin 90% berhasil. Kemarin ini, beberapa hari yang lalu, klien saya, teman-teman saya, mungkin kira-kira ada 16 orang semuanya, menanyakan pada saya, ini contoh. Kebetulan saya memang selama ini atau saya berpengalaman di perfilman sebagai produser, sutradara, juga pemain. Ya. Nah, oke. Saya hanya memberikan contoh aja, memberikan contoh, mudah-mudahan dapat menjadikan inspirasi bagi Anda atau kamu semua. Nah, dia menanyakan pada saya, ini contoh klien saya ya, Pak, saya ingin membuat film. Kata saya, film apa? Ya, film cerita lah. Untuk di mana? Untuk di YouTube katanya. Oke, bagus. Saya kasih semangat bagi dia. Nah, tapi karena saya berpikir klien saya ini baik ya, terus ada kurang lebih lah beberapa rekan saya pun juga seperti itu ya, kurang lebih. Saya mau hanya memberikan masukan bagi mereka, pemikiran bagi mereka. Saya bertanya, kalau kamu atau you itu hobi
atau untuk bisnis? Nah, saya bertanya seperti itu. Dan saya menanyakan satu lagi, you dapat sponsor atau bagaimana? Enggak katanya. Oke. Nah, coba jawab pertanyaan saya tadi. You ini hobi atau bisnis? Dia bilang hobi dan ingin menghasilkan juga. Kata saya bagus ya. Sebisa mungkin hobi kita dapat disalurkan dan dapat menghasilkan juga. Nah, itu kan keinginan kita semua. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan, saya bilang ke dia, kamu kan mungkin kalau pengen profesional ya, kamu kan pengen dalam arti pengen bagus kan hasilnya. Kamu kan pasti perlu tim, ya, tim kru, tim manajemen, seperti kru di lapangan, kameramen ya, dan lighting, audioman dan sebagainya, make up ya. Nah, setelah itu mungkin nanti perlu editor ya, segala macam, kecuali kalau dia memang bisa edit sendiri gitu, itu no problem. Nah, saya bertanya ke dia, oke, you ini sebetulnya spekulasi atau cuma sekedar hobi? Maksud sekedar hobi ini pasti gini, kalau kita hanya sekedar hobi, otomatis biaya berapapun juga kita keluarin, no problem, karena kita suka, senang kan ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahannya, oke, kalau kita melakukannya sendiri no problem, tapi kan ini kita menyangkut orang banyak. Nah, saya tanya ke dia, sistemnya mau bagaimana mereka semua, seperti krunya, talentnya, segala macam. Nah, baiknya bagaimana ya Pak? Nanya gitu ke saya. Nah, saya bilang gini, coba kamu pikirkan dulu ya, hobi seperti yang tadi kan, hobi atau mau bisnis. Nah, kalau hobi sebisa mungkin, ini intinya aja ya, tim kamu itu semua harus sama-sama hobi, sama dengan kamu hobinya, ingin berkreativitasnya. Oke? Nah, itu otomatis segala biaya, segala macam sesuai dengan kesepakatan sama-sama ingin membuat atau berkarya menjadikan sebuah film. Nah, itu harus sama-sama, dari biaya, dari budget produksi sampai nanti tayang. Oke, maksud saya gini, rugi maupun untung itu harus sama-sama. Saya kasih pandangan seperti itu. Nah, otomatis kalau hobi, sama-sama hobi, sama-sama berkorban, sama-sama loyalitasnya sama, otomatis pastilah setelah hasil materi itu mereka semua masing-masing share ya. Ya kan, maksudnya supaya apa? Supaya banyak penonton, banyak view, banyak yang like atau subscribe gitu kan kalau di YouTube. Nah, otomatis seperti itu ya. Oke, nah kembali lagi ke yang satu lagi. Nah, kalau you bayar, sementara penghasilan kan belum tentu, belum pasti. Nah, you jangan menggampangkan. Oh iya, oke, gue udah bayar, masa sih nggak mau ngebantu? Nah, di sini harus dipikirkan, harus betul-betul teliti, karena pada umumnya ada yang istilahnya kru tim kita atau talent kita, dia juga bantu share, bantu. Ada, cuma kebanyakan anggap biarlah dari 100%, ini kita bicara sistemnya sistem bisnis ya. Ya mungkin
30%, 25% mereka setelah hasil materi mereka bantu-bantu itu udah bagus. Cuman kebanyakan ya udah, gua udah dibayar, gua udah mengerjakan kewajiban saya, pergi. Nah, saya kasih pandangan, yuk mau nggak seperti itu? Harus dipikirkan matang-matang. Jadi jangan menggampangkan. Nah, inilah yang disebut apa? Hobi bisa menjadikan berkah. Kalau kita bersamaan dengan sama-sama lingkungan atau tim kita yang sama-sama ingin berkreativitas, hobinya sama dengan kita, itu bisa. Tapi kalau misalkan secara bisnis kita main bayar-bayar aja, bisa, oke. Saya kasih masukan, profesional yang sekalian orang-orangnya, timnya yang profesional, gitu kan? Oke? Nah, seperti itu saya kasih pandangan. Ke yang lain pun juga saya kasih pandangan. Kenapa? Kasihan. Jadi gini maksud saya, kalau kita sama-sama hobi, ya sama-sama hobi, sama-sama ingin berkreativitas, sama-sama ingin berkorban, loyalitas masing-masing, semua sama-sama nih, oke. Di saat ada yang dalam arti gini, kita kan kehidupan ada naik, ada turun, ada oke. Nah, di saat misalkan salah satu atau dua orang yang memang sedang down, ya, itu pastilah tim kita, lingkungan kita atau rekan-rekan kita pasti membantu. Karena apa? Mereka sama-sama hobi. Ya nggak mau lah kehilangan misalkan 1-2 orang yang memang tuh biasanya bersamaan, ternyata waduh, dia karena hanya misalkan hanya dia lagi istilahnya lagi nggak ada dana atau mereka pasti bantu. Tapi beda sebaliknya dengan kita sistem bisnis tadi, bayar. Di saat misalkan kita sedang down, mohon maaf karena ini memang kenyataan, ada kata saya juga 1-2 orang atau 3 orang yang memang aduh kasihan, ada, cuman kebanyakan ya istilahnya nggak mau tahu, itu kadang akan celaka. Waduh, gara-gara gua punya hobi gini, gua ngemodalin gini, ternyata di saat giliran gua ada apa-apa, mereka nggak mau tahu. Itu kita mencegah itu. Oke? Semoga bermanfaat ya. Yang sekiranya misalkan menurut Anda atau kamu tidak masuk, jangan didengar. Tapi kalau sekiranya menurut Anda atau kamu ini masuk, semoga bermanfaat. Karena apalagi zaman sekarang, ya sekarang ini kita hidup, kalau ingin maju kita harus ada kebersamaan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan topik hobi ini menjadikan inspirasi buat teman semua. Ya, pada dasarnya saya membagi pengalaman atau hikmah ini ingin semua kamu, Anda, rekan saya, teman saya semua dijauhkan daripada hal-hal yang kurang baik. Oleh sebab itu saya membagi hikmah pengalaman. Oke? Nah, sampai jumpa di video mendatang. Semoga kamu, Anda semua sehat selalu, semangat dan sukses dalam segala hal. Oke? Thank you. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Tapi komen yang positif. Oke? Supaya semangat lah. Thank you. Sampai jumpa.